Coba deh pikirin Alfamart. Kayaknya hampir mustahil ya kita ngelewatin sehari tanpa lihat logonya. Toko yang rasanya ada di setiap tikungan jalan. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik pintu geser otomatis dan deretan produk yang lengkap itu, ada sebuah drama yang cukup bikin deg-degan di dunia saham. Ini cerita yang mungkin bakal bikin Anda ngelihat minimarket favorit Anda dengan cara yang beda banget. Langsung ke intinya aja ya. Lihat angka ini. Dalam 6 bulan terakhir, nilai saham perusahaan ini anjlok lebih dari 24%. Ini bukan sekedar angka di layar, buat investor angka ini tuh ya alarm bahaya yang bikin keringat dingin. Nah, disinilah letak keanehannya. Gimana bisa sebuah bisnis yang kita lihat setiap hari, yang selalu ramai, yang ada di mana-mana, justru bikin investornya boncos? Aneh kan? Ini teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng dalam beberapa menit ke depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama investigasi kita, membongkar teka-teki Alfamart. Jadi, mata kita bilang bisnis ini sukses besar, tapi data pasar saham ngomong sebaliknya. Inilah jurang antara realitas di lapangan dan persepsi di pasar. Dan untuk tahu cerita sesungguhnya, kita harus gali lebih dalam, jauh lebih dalam dari sekedar apa yang kelihatan dari luar. Sekarang kita masuk ke fase yang sering bikin investor pusing, yaitu membedakan mana sinyal yang beneran penting dan mana yang cuma kebisingan pasar. Nah, disinilah ceritanya mulai aneh sekaligus menarik. Coba dilihat ini. Di satu sisi pendapatan mereka naik loh, naik 7,2% setahun. Artinya, ya makin banyak dari kita yang belanja di sana kan? Logikanya, untungnya juga harusnya ikutan naik dong. Tapi, nah ini dia, laba bersihnya di kuartal 3 malah anjlok. Anjloknya parah, 28%. Gimana ceritanya penjualan naik tapi untungnya malah terjun bebas? Ini nih yang bikin investor panik. Oke, mungkin data fundamentalnya lagi aneh. Kita coba intip analisis teknikal deh. Ternyata malah makin bikin bingung. Indikator kayak RSI dan MACD teriak, beli, beli. Tapi indikator lain kayak pergerakan rata-rata 5 hari justru bilang, jual. Ini kayak kita lagi di persimpangan, nanya jalan ke dua orang tapi mereka nunjuk ke arah yang berlawanan. Mau ikut yang mana coba? Jadi, ya, disinilah posisi kita sekarang. Terjebak di antara data yang saling berantem. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Kalau angka-angka ini nggak bisa ngejelasin apa yang terjadi, pasti ada kekuatan lain yang lebih besar, yang nggak kelihatan, yang lagi bermain di belakang layar. Sesuatu yang lebih manusiawi. Dan inilah dia pengungkapan besar kita yang pertama. Kita nggak akan bicara angka dulu, tapi kita akan bicara soal suasana hati pasar. Selamat datang di dunia behavioral finance atau keuangan perilaku. Ini adalah sebuah ilmu yang ngasih tahu kita satu kebenaran simpel. Pasar saham itu nggak dijalankan oleh komputer, tapi oleh manusia. Dan kita tahu kan, manusia itu nggak selalu rasional. Emosi, gosip, panik, serakah, semua itu seringkali lebih kuat daripada laporan keuangan setebal apapun. Terus cerita-cerita serem apa aja sih yang lagi beredar di pasar? Anggap aja ini bensin yang nyiram api kepanikan. Ada bisik-bisik soal pemerintah mau membatasi pembukaan toko baru. Ada juga rasa khawatir kalau ekonomi lagi lesu. Terus tiba-tiba, bam, keluar berita laba anjlok 28%. Semua cerita ini, entah benar atau cuma gosip, nyebarnya cepet banget kayak virus dan akhirnya menciptakan kepanikan massal. Dan inilah intinya. Di pasar saham, terutama untuk jangka pendek, sebuah cerita yang menakutkan itu efeknya bisa jauh lebih dahsyat daripada laporan keuangan yang paling kinclong sekalipun. Di sini, persepsi bisa menjadi realitas. Oke, kalau tadi kita udah bahas kenapa investor panik, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya lagi dilakuin sama perusahaannya? Nah, untuk ngerti ini, kita harus geser fokus kita dari psikologi investor ke arena pertarungan strategi antara dua raksasa. Pasar minimarket di Indonesia itu bukan cuma sekedar kompetisi. Ini adalah medan perang antara dua titan, Alfamart dan Indomaret. Lihat deh pangsa pasar mereka, beda tipis banget. Ini artinya setiap langkah yang diambil satu pihak pasti akan langsung direspon sama pihak lainnya. Ini udah kayak perang dingin. Buat ngerti perang dingin ini, kita nggak bisa cuma pakai laporan keuangan. Kita butuh kacamata lain, yaitu game theory atau teori permainan. Ini adalah ilmu soal strategi. Jadi setiap keputusan yang diambil Alfamart itu bukan cuma mikirin untung rugi sendiri, tapi juga kira-kira Indomaret bakal bales apa ya. Dan ini dia salah satu strategi mereka yang paling jenius, tapi sering banget disalahpahami. Anda pernah heran nggak? Kenapa sih Alfamart kadang buka toko baru persis di seberang Indomaret?
Pasar ngelihatnya, wah ini kan buang-buang duit ngurangin untung. Tapi dalam game teori, ini adalah langkah defensif yang brilian. Tujuannya bukan buat cari untung dari toko baru itu, tapi buat nutup jalan buat kompetitor. Ibarat main catur, mereka rela ngorbanin pion, yaitu laba jangka pendek, buat ngelindungin raja, yaitu dominasi pasar jangka panjang. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal menang pertempuran kecil hari ini, tapi soal gimana caranya biar kita menang perang di masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang, ayo kita kumpulin semua kepingan puzzle ini jadi satu dan coba bangun cara berpikir yang baru sebagai seorang investor. Jadi, apa pelajaran paling penting dari kasus Alfamart ini? Ini ngajarin kita kalau jadi investor cerdas, itu bukan cuma soal jago baca angka, tapi juga harus bisa jadi detektif psikologis dan ahli strategi. Kita harus bisa bedain mana kepanikan pasar sesaat dan mana strategi jangka panjang yang brilian. Jadi, saat harga saham turun, jangan langsung panik, anggap itu petunjuk awal. Tugas kita adalah bertanya, ada cerita apa di balik ini? Dan saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Saat Anda menekan tombol beli, apakah Anda benar-benar berinvestasi pada nilai perusahaannya untuk jangka panjang? Atau Anda cuma tanpa sadar ikut-ikutan terseret ombak emosi pasar? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan nasib investasi Anda ke depan.